Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan ISG dan juga ada 9 saham sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke indeks. Hari ini masih tertekan dan terkoreksi 1,071% ke harga 6.818 dan transaksi sampai saat ini ada di 15,5 triliun. Jadi cukup meningkat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ISG sudah di bottom 6.800. Tadi sempat offset sedikit. Ini diperkecil aja biar lebih rapi. Ya ini area demand juga ya, 6.800 sampai 6.880. Ya ini udah di bottom dan ada peluang untuk teknikal rebound besok. Kita lihat aja, semoga aja besok bisa goto buka ARB-nya ya. Tadi kan mulai mengecil tuh. Biasanya di 180 juta ke atas sampai 200 juta kan. Tadi itu cuma di 120 juta lot overnya. Mungkin sudah berkurang memang. Nah, besok bisa kita lihat ya. Kalau besok goto bangun ya ada peluang ISG bisa mencoba naik. Atau saham pendorongnya bisa aja Telkom, ASI rebound besok, Big Bang rebound bisa aja jadi hijau ya. Kemungkinan besar besok ada peluang untuk rebound ISG ya. Tapi kita lihat apakah reboundnya kuat atau enggak ya, kita lihat besok aja. Tapi sepertinya besok itu kalau ada candle hijau seperti halnya yang bulan Oktober ya bisa jadi ada sinyal untuk reversal ya. Tapi untuk naik lebih tinggi untuk all time high mungkin nggak, kemungkinan agak berat ya, tapi apapun bisa terjadi. Tapi ini nih kalau saya lihat ya, kuncinya 7.120 ini tembus baru. Kalau enggak ya mungkin teknik reboundnya bisa sampai 7.000 sampai 7.020 7.050 koreksi lagi dan baru naik kalau misalnya naik. Tapi hati-hati, ada pola descending triangle ya, low-nya terus naik nih. Nih neckline 6.800 tuh semestinya jangan jebol. Kalau jebol ya udah lemah untuk ISG. Jadi ya siap-siap bisa terus dibuang ya. Saham-saham Big Bang juga mulai dibuang kan, karena Big Bang sudah dari atas, sudah all time high kan, cetak rekor baru. BBRI cetak rekor baru, BMRI cetak rekor baru, BBCA, BBNI ya wajar kalau dibuang dulu. Karena biasanya ya 10 tahun ke belakang itu ISG selalu ditutup hijau di Desember. Kalau dilihat dari candle bulanan, dari harga sekarang kalau misalnya mau ditutup candle hijau, rebound tipis kah? Ya minimal naik 4% sampai 5% dari harga sekarang. Jadi pendorongnya ya pasti saham-saham big cap ya, Telkom, ASI, Big Bang atau grup sektor consumer, mungkin ICBP, INDF kan dan lainnya. Jadi seperti itu. Untuk ISG besok ya kalaupun koreksi mungkin tetap ada hijau ya. Besok bisa teknikal rebound. Tutupannya bisa hijau untuk ISG. Tapi ini disclaimer on. Sesuaikan dengan plan masing-masing sahamnya ya. ISG ini sebagai acuan aja ya untuk saham-saham big cap. Jadi ya nanti lihat kalau ISG-nya mulai nanjak dari bawah, nah itu biasanya saham-saham big cap, Big Bang nanjak juga. Seperti hari ini nih BBNI itu ngasih profit. Jadi seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham selanjutnya. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 9.500 terkoreksi 0,52%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI ini tadi mantul dari support. Supportnya 9.400 dan sempat ke 9.600. Itu naiknya sekitar 200 poin tuh. Jadi itu kalau yang cari profit cuman 1%, 1,5% tadi itu bisa dapat beli pakai margin kan ya. Cuman gimana tahu caranya, ini ada tekanan naik, dia bisa naik 1%-an lebih. Yaitu Bapak Ibu bisa analisa dengan cara scalping ya. Bagaimana melihat kondisi bid offer dan indikator lain yang saya ajarkan di kelas scalping. Kalau Bapak Ibu tertarik itu bisa join di kelas scalping di tanggal 11 Desember 2022, hari Minggu besok. Nanti diajarin tuh bagaimana cara masuknya. Dan juga untuk BBNI ini dia kelihatannya retest ini dulu ya. Nah ini ada pola, bisa juga dibilang symmetrical triangle dan retest. Dan ya memang harus bertahan di atas 9.400 ini. Ini harus dijaga nih. Untuk tren jangka pendeknya ya, kelihatannya juga ISG kan sudah di bottom nih, bisa naik. Dan kalau dilihat ya dari ISG naik ya kemungkinan besar BBNI ini naik. Konsol lah, kalaupun nggak bisa cetak all time high, konsolidasi itu lumayan konsolidasinya. Mungkin 3%, 4% ya. Dari harga sekarang nih lumayan ya, ya memang segitu-gitu aja. 3-5% di Big Bang itu seminggu cukup besar. Tapi perlu hati-hati kalau jebol support kuatnya 9.000.
Tapi kalau Bapak Ibu mau sabar untuk disimpan jangka menengah, silakan juga, nggak ada yang salah. BBNI kalaupun nyangkut di pucuk beli di 10.000 ya tinggal average down nanti di 9.000, kalau turun ke 8.000 average down setiap 1.000 poin turun tinggal nunggu aja, yang penting sabar. Kalaupun masih nyangkut ada dividen dan juga dia kan saham yang berfundamental bagus, penggerak IHSG juga ya. Jadi aman lah kalaupun nyangkut. Jadi seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang ditutup di harga 10.375 terkoreksi 4,81%. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal ya wajar karena dia kemarin mampu menahan ya, terus dibanting ya itu biasa aja. Kemana ya, ke sini lagi ke EMA 60-nya 9.900 10.000 itu. Jadi nggak masalah juga kalau beli di harga sekarang ya, memang tanggung. Tapi kalau mau pakai strategi average down ya bisa aja ya. Tapi kalau untuk trading jangka pendek ya semestinya wait and see aja dulu, karena belum pasti naik dan potensi turunnya lebih dalam. Kalau mau untuk trading jangka pendek, swing trade seminggu, 3 hari atau 10 hari ya tunggu di support, tunggu dia di bawah di area 10.000 9.900 ini. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kalau dilihat volumenya juga meningkat dan MACD masih mengarah ke atas walaupun garis biru sudah menukik ke bawah, tapi masih golden cross. Dan kalau saya lihat nih kan sudah jebol support 10.500. Lihat besok, kalau besok ada tarikan hijau bagus tuh, berarti false breakdown dan bisa lanjut. Cuman sama Big Bang itu sudah menurut saya naik terbatas ya. Untuk Windows dressing ya sedikit aja maksimal seperti ini hitung-hitungannya ya. Nah, maksimal 11.000 udah tercapai kan. Sedikit lagi tercapai ya, segitu aja naik BMRI. Kemungkinan besar loh ya. Cuman ya kalau Bapak Ibu nekat beli harga-harga pucuk seperti ini ya risknya udah besar kalau pakai stop loss. Tapi kalau untuk investasi ya siap-siap average down di harga bawah, itu aja ya. Untuk BMRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.760 terkoreksi 2,05%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBRI supportnya 4.600 4.700 itu ya. Ini neckline ke sini dia retest dulu. Mungkin gak dia menguji 5.000. Sangat berpeluang uji 5.000 lagi kalau ada Windows dressing. Itu kuncinya ya. Kalau nggak ada Windows dressing agak berat ya. Mungkin naik tipis terus koreksi lagi. Pokoknya kalau dilihat ya 4.600 sampai 4.650 itu akan jadi swing low dan dia naik lagi. Ini juga ada pola important shoulder. Targetnya memang belum tercapai tapi ya cukup tinggi, udah lumayan kan. Memang targetnya itu 5.000, dia cetak rekor baru aja seperti postingan saya di Instagram dan sudah tercapai tapi langsung koreksi ya. Dia capai di tanggal 1 Desember tapi langsung dibantai turun di bawah koreksi. Jadi cetak rekor baru cuman untuk distribusi. Jadi dia ke bawah dulu ya, ini kesempatan beli di 4.600 4.670 itu area beli ya. Jadi dia koreksi 2% 3% lagi itu menarik untuk spike buy. Tapi apakah dikasih itu ya, pakai strategi masing-masing lah bagaimana caranya. Tapi ya kemungkinan besar menurut saya untuk BBRI tetap akan menjaga supportnya 4.600 nih. Ini akan dijaga dan mantul. Minimal 2% 3% tuh bisa dapat dari pantulannya itu. Tapi disclaimer on. Seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.450 terkoreksi 2,59%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA di markdown kayaknya ya. Coba dilihat. Sepertinya di markdown nih. Tadi dia masih di 8.550 kalau nggak salah saya lihat dekat-dekat tutupan. Nah ini ya turunnya 25 poin aja ya. Sebelum penutupan tuh di 8475 terus tutupannya di 850. Berarti markdownnya cuma 25 poin, satu tick aja. Jadi kondisi seperti ini turun dulu lah ya. Kalau melihatnya ditarik tren dari semenjak low-nya di 15 Juli 2022 itu sebelum dia rally panjang, tren uptrendnya sudah patah ya. Sepertinya nih selesai juga ya. Kayaknya tarikan satu kali lagi, mungkin nggak all time high, kemungkinan besar nggak all time high, tapi ya naiknya mungkin 9.200 saja maksimal, terus 9.200 terus konsol mungkin dan siap-siap turun ya. Ini tarikan bahkan dari semenjak Agustus itu dari 6.000 9.000 dan naik 50% itu sangat luar biasa ya. 1,5 tahun ya wajar kalau mulai ada distribusi. Lihat histori sebelumnya. Kalau dilihat untuk BBCA ya biasanya dia rally Maret sampai tahun ya rallynya. Ya ini udah 1 tahun rallynya. Nih dari 2021 Juli
Terus Maret, Juli, Maret 6 bulan turun, terus 6 bulan turun. Ya ini kemungkinan sih bisa turun. Setelah dia naik, mungkin satu kali tarikan lagi kalau memang ada Windows dressing, satu tarikan lagi 9.200 itu tarikannya, terus dia akan membentuk mungkin akan jadi lower high dan ya siap-siap distribusi. Sepertinya seperti itu ya. Nih kelihatan volume mulai besar, cuman ya tetap ada tarikan satu kali lagi kemungkinan besar ya. Ya mungkin satu candle lagi dia koreksi, dua candle lah dia koreksi, terus ada tarikan ke atas. Tapi ada prosesnya ya, dalam penurunan, dalam distribusi juga pasti ada proses naik turunnya, yaitu bisa dimanfaatin. Ya, cari contoh pendek aja. Kalau Bapak Ibu bisa nanti memang lagi fase distribusi itu, kalau dapat di support naik dikit 2%, 1,5% atau 2,5% tuh bungkus saja. Kalau lagi downtrend ya, tinggal nunggu di mana dia membentuk lower high satunya dulu ya. Ini kan sudah membentuk higher high, kemungkinan dia membentuk lower high satu ya di area mungkin 9.000-9.200 ya. Jadi mepet nih, kalau ada yang beli di 9.000 atau di 8.800 tuh nggak masalah, menurut saya sih bisa, masih profit ya, tapi pendek, mungkin 2%-an 2-3% lah. Jadi seperti itu ya. Itu menurut teknikal ya, saya bicara sesuai apa yang saya analisa secara teknikal. Mungkin analisa orang juga beda, ada yang lain ya, tergantung masing-masing ya, karena analisa tuh berbeda-beda karena tergantung penglihatan atau mata sendiri. Jadi seperti itu ya. Yang penting kuncinya punya trading plan. Semua analisa Bapak Ibu bisa serap mana yang cocok dengan Bapak Ibu dan bisa dikombinasikan yang mana cocok, dan Bapak Ibu bisa buat trading plannya ya, bisa aja digunakan. Jadi seperti itu. Untuk BBCA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.395 terkoreksi 1,41%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN jelek ya. Sudah di bawah 1.500. Yang waktu itu ada bilang mau raisu, tapi nggak ada lagi jadwalnya di RTI bisnis. Dan ya supportnya 1.380 itu. Mungkin ada satu kali tarikan juga ya. Big Bang pokoknya. Kalau Big Bang jalan, sama-sama jalan nih, tapi satu tarikan untuk naik lebih tinggi sepertinya berat untuk BBTN. Kalaupun tarikan ada satu kali mentok, menurut saya loh ya, disclaimer on 1.500. Kita lihat aja nih, kalau tarikannya luar biasa, sentimen raisunya bagus ya, bisa aja ditarik. Tapi kuncinya 1.500 nih. Hati-hati di area resistennya ini. Kalau tembus bisa Bapak Ibu buy on break. Kalau dia masuk lagi ke area bawah 1.500, mending stop loss. Itu aja ya untuk BBTN. Tapi kalau dapat di harga bawah, kemungkinan masih bisa profit ya. Potensi bisa mantul dia di area 1.380-1.400 ini. Ini mungkin satu candle lagi merah, mungkin doji, baru ada tarikan ke atas ya. Semoga aja 1-2 hari ke depan atau Jumat ceria nanti atau besok ya, ISG rebound dari support 6.800. Jadi seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.760 terkoreksi 2,81%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN sudah jelek, sudah di bawah 2.900 yang waktu itu kan. Saya bilang kalau mau beli BDMN ini di 2.900, 3.000, targetnya ya 3.100, 3.200 tuh, tapi dia cuma di 3.100 dah KO ya. Berarti naiknya cuma 3%-an dah KO lagi ya. Ya saya biasanya, misalnya loh ya, sudah kelihatan kan resistennya di mana. Jadi kalau saya dapat di bawah, jual dia, kalau dia hijau atas sampai puncak, terus merah, saya biasanya TP. Biarpun sisa 1%, 2% saya TP. Nggak peduli. Nanti saya beli lagi kalau dia ternyata rebound ke atas, ya saya buy on break. Resikonya lebih kecil dan profit saya selamat yang awal. Itu aja. Dan ini dia jebol juga. Jadi menurut saya juga sudah membentuk dua lower high, lower low. Jadi arahnya ke bawah. Kecuali 2 hari ke depan bisa kembali ke atas 3.000. Itu aja untuk BDMN. Hemat CD-nya juga sudah mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bercat di bawah 0 juga makin dalam. Jadi seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 3.980 terkoreksi 1,72%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto mulai konsolidasi di area support ya, memang masih bertahan nih di dekat-dekat 4.000. Hati-hati kalau dia besok membuat low baru di bawah 3.900, bisa jadi lanjut turun lebih dalam. Jadi ini harus ada tarikan nih besok dan lusa. Kalau ada tarikan menurut saya bisa 10%-an,
sampai 12% ke 4.500 4.400 itu tarikannya. Ya, semoga aja bisa. Tapi ini dia sudah membentuk lower low, lower high. Jadi hati-hati, bisa jadi pola dead cat bone naik sebentar untuk turun lebih dalam. Seperti itu untuk Arto. Jadi kalau Bapak Ibu ada beli di support, kalau besok bisa hijau dapat 3% sampai 5%, bungkus saja ya. Jangan berharap dulu dapat profit besar daripada resikonya lebih besar, atau ya pasang trailing stop kalau Bapak Ibu mau follow the trend. Pokoknya selamatkan profit yang ada dulu dengan trailing stop atau TP aja kalau sudah profit ya. Tapi ya dengan catatan juga kalau Bapak Ibu main-main pendek ya stop lossnya juga pendek, 2% 3% stop loss juga. Seperti itu ya. Yang dicari itu pertumbuhan portofolio, bukan satu saham profitnya besar ya, tapi saham yang lain yang merah juga banyak di koleksi. Jadi seperti itu. Untuk Arto, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2.950, terkoreksi 1,6%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BTPS sudah rawan ya kalau sampai tutup di bawah 2.900. Itu toleransinya. Kalau dilihat support kuatnya itu 3.000. 3.000 udah jebol ya. Nih, jebol dan ya toleransinya 2.900 nilai ya. Nih, ini support 2-nya naik turun 100 poin aja. Jadi kalau dia jebol ini ya udah gagal ya. Waktu itu juga saya ada beli itu di 3.000, naik 3.200 tuh pas candle merah nih kayaknya gagal ya, saya TP aja sekitar 3% 4% dan coba beli lagi di bawah cut loss ya. BP jadi balik ya, saya cut lossnya 3% karena ya saya nggak mikir ke bawah lagi, pokoknya gagal bertahan di atas 3.000 saya langsung stop loss ya. Tapi kalau Bapak Ibu kasih toleransi 2.900 ya itu arahnya ini kan kelihatan di tanggal 5 Desember dia turun terus tarik naik. Jadi kalau besok turun lagi ya udah berarti nggak mampu dia mempertahankan support terakhirnya 2.900. Seperti itu untuk BTPS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NISP yang ditutup terkoreksi 1,36% ke harga 725. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NISP masih berjuang untuk bertahan di atas 730-740-nya. Cuman dah jebol ya. Kita lihat aja nih. Ini bisa jadi support ya 725-730 nih. Tapi saya biasanya pakai angka genap ya 730-740. Dan hati-hati nih kalau besok dia jebol ya udah gagal. Kalau merah lagi besok gagal. Jadi besok NISP harus hijau. Kalau dilihat dari candle weekly-nya minggu lalu terus membentuk lower high, memang nggak membentuk lower low. Kalau minggu ini sampai tutup di bawah 720, konfirmasi turun bisa lebih dalam. Targetnya 680 dan bisa ke 620. Nih arahnya ya. Jadi dia minggu ini harus tembus minimal tuh 750. 2 hari ke depan tutupnya di atas 750. Seperti itu untuk NISP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.